Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Shadaqallahul azim. Allahu a'lam bi muradihi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puji syukur urang senantiasa panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu senantiasa maparin ka urang sadayana pirang-pirang kanikmatan wa daya ringgana. Utamina nikmat iman Islam, nikmat kesehatan oge nikmat anu sanes anu eta nikmat orang syukuran ke Allah dikasihan hidayah taufik kanggo memanfaatkan setiap nikmat ya Allah Subhanahu wa taala kanggo ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Shalawat cinarang salam mugia senantiasa dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, ke urang sadaya umatna dugi ka hari kiamat. Hadirin jamaah kajian Ahad pagi Majlis Ta'lim dan Tadhkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal kita awali seperti biasa, insyaallah setiap taklim kita awali dengan zikir Asmaul Husna, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah dalam Asmaul Husna adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur itu artinya Allah membalas syukur. Allah zat yang membalas syukur dan menerima syukur. Salah satu balasan syukur dari Allah adalah Allah memberikan pahala kepada kita untuk setiap amal yang kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan wirid ini mungkin di samping jamaah semuanya juga mengamalkan di rumah masing-masing. Mudah-mudahan jadi penguat kita dalam menjalani kehidupan kita, kemudian menjadi pahala salah satu penjamin kita dijanjikan oleh Allah surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabir ya Basir ya Khabir ya Rabbi ya Mu'iz ya Muzil ya Sami ya Basir
ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasif, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Adar, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baghi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah kaum ibu, jamaah kajian Ahad pagi Majlis Ta'lim At-Tadhkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Awal pertama kita menguatkan tadi, Umi sudah mengawali dengan Fatihah. Yang pertama, Fatihah kembali untuk jamaah semuanya yang sudah menjariahkan sebagian hartanya untuk pembangunan Majlis Ta'lim At-Tadhkirah ini. Mudah-mudahan menjadi lipat ganda pahala untuk mereka semua dan untuk kita semuanya dimanapun berada, dan menjadi wasilah meringankan hisab kita di yaumil kiamah nanti, menjadi wasilah memberatkan mizan kebaikan kita di akhirat nanti, dan menjadi salah satu wasilah kita mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada amanah dari teman yang sudah rutin berjariah setiap bulan di sekolah, teman guru. Ada 2 orang, ada Bu Sri dan Bu Iip. Dua-duanya putra-putrinya sedang pondok pesantren.
pesantren, ada yang di Gontor, ada yang di tempat yang lain, di tempat tahfidz Quran. Minta doa kepada kita jamaah dan nanti anak-anak yang ngaji di Majlis Talimat Tadhkirah ini, khusus, wabil khusus, lebih khusus lagi untuk putra putri mereka berdua, wabil khusus untuk Hafizah. Namanya salah satu nama putri Bu Iip itu Hafizah, namanya Hafizah. Hafizah mungkin kalau kita orang yang nanti akan menjadi penghafal Quran. Bu Iip menitipkan kepada saya kemarin sebelum saya sakit di hari Senin itu, minta didoakan supaya bisa bertahan di pondok pesantren dan bisa segera hafal 30 juz. Yang terakhir kita niatkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ala madhab Imam Syafi'i. Allahumma awsid sawaba ma ta'allamnahu ila syekh ila Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma istajib du'ana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bagian 2. Minggu kemarin Umi sudah melanjutkan dakwah. Imam Nawawi ini tambahan informasi. Seperti yang sudah saya sampaikan, beliau adalah mazhab Syafi'i, lahir di Nawa, di Damaskus, Dimashq. Wafatnya di usia muda karena waktunya habis untuk mengarang kitab. Di atas yang kemarin saya pindahin ke atas untuk anak-anak santri nanti ada kitab Al-Azkar karangan beliau itu. Kitabnya 1 jilid kecil begini, isinya zikir-zikir. Semua zikir di situ ada. Zikir sebelum makan, segala macam, sebelum tidur, zikir umroh haji, zikir kalengitan barang, menurang langit barang untuk ke polisi, laporna ke Allah. Yang pertama ada doa di Al-Azkar itu lengkap. Itu buah karya Imam Nawawi. Ada hadis arba'in, 42 hadis yang dihafal di pondok pesantren. Ada kitab Tahzib Syarah Muhadzab. Saya sudah punya Muhadzabnya, di atas ada 2 jilid, tapi syarahnya belum punya karena syarahnya banyak. Seperti kitab ini ada 5 jilid, 5 begini. Karena ini syarahnya Dalilul Falihin, syarah dari Riyadhus Shalihin. Nah, beliau wafat di usia 45 tahun. Masya Allah ya, di bawah saya usianya, tapi ilmunya jauh langit ke bumi, jauh. Usia 45 tahun beliau meninggal dan meninggalkan karya-karya yang luar biasa sangat fenomenal. Salah satunya adalah ini Riyadhus Shalihin yang banyak disyarah oleh para ulama-ulama berikutnya. Kitab ini isinya tentang adab etika, kemudian tentang pengingat. Di mukadimahnya beliau mengingatkan kita untuk zuhud terhadap dunia, jangan terperdaya dunia. Walaupun ese, kita hidup di dunia yang karena saya dunia ese bukan apalah.
berdamai di dunia. Pasti kepikiran dunia. Itulah istimewanya zuhud di dunia. Beliau di sini nasihatin, jangan sampai tenggelam dalam dunia. Makanya waktunya habis buat karya-karya besar beliau. Jadi isinya ini etika, akhlak, adab-adab, kemudian panduan-panduan hidup praktis dalam kitab ini. Dan beliau merangkum ayat Quran dan hadis. Setiap bab ayat dulu 3-4 ayat, kemudian hadis banyak. Gitu. Jadi ayat hadis gitu. Isinya itu gitu. Kalau kita sudah punya waktu luang, punya rizki, anak kita ada rizki, boleh jamaah membeli buku ini. Paling 2 jilid terjemahannya. Ininya baca dibaca, ya harganya kalau terjemahannya mungkin 200 ribuan lah, murah lah 200 ribuan. Ya 2 buku bang terjemahannya, tapi tergantung versi. Jadi kalau kita waktu santai di rumah, baca ayatnya, baca hadisnya, baca ayatnya, hadisnya gitu. Seperti Uwa Tasikmalaya almarhum Bapak Idin ayahna Neng Mena, waktu berkunjung ke sini 3 hari 4 hari gitu dulu, ketika masih ada beliau tinggal di sini. Kan saya di depan buku banyak banget. Jadi itu hasil saya ketika SMA, ketika kuliah, saya jarang jajan, tapi belinya buku. Jadi buku itulah yang seperti yang di atas itu, belinya buku. Nah beliau dapat buku tafsir terjemah gitu, bahasa Sunda lagi gitu. Karangan itu siapa yang Gunung Puyuh itu? Sanusi itu, Imam Sanusi, saya Sanusi. Itu Gunung Puyuh. Hah? Enggak, hurufnya bahasa Sunda. Sunda tulisan Indonesia, bukan Arab. Latin tapi Sunda gitu. Makanya beliau luar biasa tuh sebelum pergi haji itu, pergi di sini, dan itu ada 30 juz. Jadi 30 juz bukunya itu. 30 juz. Satu buku 2 juz, satu buku 2 juz, jadi 15 buku kecil-kecil lagi nih. Nah, gitu. Saya lihat 3 hari di sini tuh baca itu terus. Man, resep cenah ieu buku cenah gitu. Dari Al-Fatihah beliau baca terjemahannya terus. Ada tafsiran sedikit-sedikit gitu. Gitu, cetak teh. Angga uwa weh, mangga canak. Terus bang, kayaknya nggak sampai canak. Bawa sama beliau. Tasik. Selesai teman dibaca 30 juz. Tafsir Al-Quran terjemah gitu. Sebelum beliau pergi haji. Pas Abi kasana gitu ya, pernah terakhir kata Tasik. Tadi tunjukkan bahan manfaat ilmu cenah. Waduh, ya luar biasa ilmu cenah gitu. Nah, beliau setelah itu kemudian pergi haji. Jadi hari tuanya itu, masa pensiun kepala sekolahnya itu digunakan untuk membaca buku. Kita pun bisa, ya, waktu senggang kita untuk membaca buku daripada hal yang tidak bermanfaat. Karena banyak kitab-kitab semuanya terjemahannya. Hanya ada beberapa yang belum ada terjemahannya, proses pasti kedepannya pasti ada terjemahannya. Yang banyak-banyak mungkin yang jarang. Gitu. Jadi Riyadhus Shalihin ini kalau mau beli nanti terjemah Riyadhus Shalihin. Anak kita kan sekarang pintar-pintar. Kamu belikan Riyadhus Shalihin coba berapa harganya? Cek berapa harganya. Riyadhus Shalihin, terjemah kitab Riyadhus Shalihin itu pasti luar biasa. Ayat, hadis. Tiap bab ayat, hadis. Gitu. Jangan merasa rugi ketika kita mengkaji ilmu dan harus mengeluarkan uang untuk ilmu. Bahkan jangan ilmu yang kita sudah kumpulkan lewat buku-buku itu tidak pernah tertransfer dengan anak-anak kita. Itu sebabnya buku diharap insan kagoreng ku anak-anak. Ku apa itu resah dan can kabaca. Nyari siapa yang nanti akan melanjutkan membaca buku, kemudian mentransfer ilmu kepada orang lain. Nah sedikit. Nah, inilah luar biasanya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Luar biasa. Wafat dalam usia yang sangat-sangat muda.
107.000. 107.000 tuh. 107.000 murah ya. Murah. Murah banget, Masya Allah. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas 3 ayat. Ya, sudah kita bahas 3 ayat. Ayat pertama Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian ayat keduanya Al-Hajj ayat 37. Itu menceritakan tentang orang yang berkurban yang sampai bukan darah dan dagingnya, tapi yang sampai adalah ketakwaannya kepada Allah. Jadi apapun yang kita korbankan untuk Allah, orang sedekah, nu nepi lain duitna ke Allah. Allah mah teu butuhan duit. Nu nepi nilai takwa orang ke Allah ketika orang sedekah. Gitu. Dan Allah pandai, Maha tahu segalanya, termasuk niat kita ketika kita sedekah. Walaupun kita bicara abdi mah ikhlas, tapi itu yang bukan sampai ke Allah, itu bukan itu. Yang sampai ada yang ada dalam hati. Ini bab ikhlas didahulukan oleh Imam Nawawi. Gitu. Jadi apapun pengakuan kita di dunia segala macam, kita berteriak-teriak bahwa kita ini karena Allah, ikhlas segala macam. Yang sampai bukan itu. Bukan, tapi yang ada dalam hati. Sikap kepada orang lain kita jahat apa tidak, yang sampai bukan mukanya, tapi niat dalam hati. Jahat apa tidak kita kepada orang, kepada tetangga, yang ada dalam hati kita yang sampai kepada Allah itu. Makanya ketika ada hisab di at-tadhkirah itu, orang dihisab pertama kali itu orang yang punya ilmu, punya yang jihad, yang bersedekah. 3 yang dihisab pertama itu. Tapi 3-tiganya ditolak sama Allah. Gitu. Yang berilmu, ya Allah, aku mencari ilmu dan mengajarkan ilmu karena Engkau, ya Allah. Kadzabta, engkau dusta. Bahwa engkau mencari ilmu, ingin dipandang sebagai ustaz, sebagai kiai, sebagai orang yang alim, ingin dihargai, ingin dihormati, dan lain-lain. Maka dilempar langsung ke dalam neraka. Yang punya harta, ya Allah, aku sedekah karenamu, ya Allah. Kadzabta, bohong. Kamu sedekah karena ingin dipandang sebagai orang dermawan, orang yang baik, berehan, dan lain-lain, ingin dipuji segala macam. Dilempar ke dalam neraka. Yang jihad, ya Allah, aku jihad fisabilillah karena menegakkan agamamu, diilahi kalimatillah. Kadzabta, bohong kamu. Kamu berjuang di jalan Allah waktu itu. Kamu ingin dipandang sebagai orang yang berjasa, ingin disebut pahlawan, dan lain-lain. Itu jadi hidup kita ini sekarang, kalau kita tidak merenungkan, akan sia-sia sebenarnya. Banyak amal yang tidak masuk kriteria Allah dan lolos, dan itu udah sia-sia lah. Habis lah, udah habis. Asana baheula urang rajin ngaji. Betul nggak niatnya ngaji itu? Gitu. Asana dulu orang rajin duha. Ada naon niatna duha? Asal rajin dulu. Asana orang seperti umroh jeung haji. Ini kan pahalana teu aya. Cek kata Imam Nawawi di Muqaddimah kitab ini. Jadi kita harus selalu ingat ketika beramal, amal kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung niat dalam hati. Itulah yang dipasang di bab awal ini adalah keikhlasan. Yang sampai setiap amal kita adalah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu ingat sama Allah. Amal saya nilainya seperti apa di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia mah nggak usah dibicarakan. Gitu ya. Kalau kita udah mengerti mah dah ada tuh. Kadang-kadang kita sudah berjuang ikhlas tapi tidak dihargai karena memang itu bukan itu tujuan kita beramal. Kalaupun tidak dihargai bukan masalah. Dilupakan, diabaikan nggak masalah. Udah aja. Gitu. Off aja. Ayat yang ketiga yang sudah kita bahas adalah Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubhuhu ya'lamuhullah. Katakanlah Muhammad, apabila kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada-dada kalian atau menampakkan apa yang kalian lakukan, ya'lamuhullah, Allah mengetahui. Gitu. Allah Maha tahu apa yang kita sembunyikan. Masuk kebencian kita kepada orang lain, itu Allah tahu.
bahwa kamu selama ini munafik, itu bermanis-manis muka di hadapan orang lain padahal kamu membenci orang itu, bukan karena kezaliman, bukan karena kemaksiatan. Makanya kata salafus shalih, kalau kamu dibenci oleh orang lain bukan karena kamu zalim, bukan. Kita dibenci oleh orang lain bukan karena zalim, bukan. Kita nggak pernah zalim sama orang lain, ngambil hartanya, memfitnahnya, menuduhnya, menjelek-jelekannya, menggibahinya, bukan. Bukan karena kemaksiatan kita, bukan karena kita ini pendurhaka, tukang minuman keras, tukang sawat zina, segala macam, bukan. Tapi kita dibenci oleh orang lain, abaikan saja. Itulah bagian dari hidup. Dan mungkin orang suka semua sama kita, apalagi hal-hal mubah, ya. Kita dibenci karena orang buka warung, abaikan. Bukan dosa, bukan, enggak dosa. Dosa tuh buka warung. Tuh. Jadi jangan membenci tetangga karena dia buka warung lagi, enggak usah. Atau tuh mikir, ya enggak lah, dia bingung mau buka di mana warungnya, ya buka di rumahnya, ya biarin, enggak dosa, enggak. Jangan menyuruh orang lain paham kita mau paham orang lain. Enggak usah hal-hal begitu, itu jadi hal-hal yang akan memberatkan kita di akhirat. Belajar ikhlas, sama-sama cari nafkah, gitu. Itu lebih tenang hidup kita, ya lebih tenang hidup kita. Ini bab ikhlas, bab tentang bagaimana memanage hati. Tapi nggak bisa instan, harus dilatih. Ada kejadian dilatih. Dan ada yang mengingatkan. Kalau kita tidak ingat mah, asal ngitung-ngitung, asal halus, baraha ka urusan orang kamanehanana. Hiji we orang salah, habis semua kebaikan kita di matanya, dihapus gitu. Tulis bersih deui. Tadi udah banyak coret-coret. Karena orang salah dihapus kok. Ya, jangan seperti itu dan abaikan hal seperti itu. Gitu. Hadis pertama, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membahas tentang hadis dari Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab, seorang sahabat yang sangat mulia, yang banyak membuat gerakan perubahan dalam dakwah Rasul dan sumber inspirasi dalam ijtihad para sahabat. Umar bin Khattab, bahkan Umar itu adalah pintu fitnah. Ada dalam hadis, saya gak hafal hadisnya, dalam At-Tazkirah juga ada dibahas di awal-awal itu. Umar itu penutup pintu fitnah. Ketika Umar masih ada, tidak ada fitnah di masa sahabat, tidak ada. Aman, damai. Hanya riak-riak kecil dari orang kafir saja, peperangan mah biasa. Tapi fitnah di kalangan intern kaum muslimin tidak pernah ada ketika Umar. Maka kata Nabi, Umar itu adalah penutup fitnah. Ketika Umar meninggal, terbukalah pintu fitnah. Dimulai dari masa Utsman bin Affan terbunuh. Umar terbuka pintu fitnah karena Umar terbunuh, Utsman, Ali, Husain, dan seterusnya. Terus pergolakan di masa-masa itu, generasi-generasi itu, Abbasiyah, Umayyah, dan seterusnya, Fatimiyah, terus pergolakan. Jadi Umar itu luar biasa. Nah, hadis ini dari Umar bin Khattab, dan orang yang pertama bergelar Amiril Mukminin. Yang pertama kali disebut Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Abu Bakar belum. Disebutnya ya imam atau khalifah saja. Tapi ketika Umar mulai ijtihad tentang banyak hal, dimulai dari Umar bin Khattab. Termasuk dakwah terang-terangan Nabi. Umar adalah orang yang menginspirasi turunnya Allah menjawab bahwa Nabi harus segera berdakwah dengan terang-terangan. Saat Umar belum Islam, Umar itu kan orang yang berangasan, pemarah, kejam, bengis, dan memusuhi Islam, dan berencana membunuh Nabi terakhir kali sebelum masuk Islam. Tapi dapat hidayah taufik, kemudian masuk Islam, dan keislamannya luar biasa, dan gak ada yang berani dengan Umar. Kalau orang lain masuk Islam sembunyi, Bilal masuk Islam sembunyi, Zaid bin Sabit sembunyi, Zaid bin Harisah sembunyi, semuanya sembunyi orang.
menyembunyikan keislamannya. Tadi ketika Umar masuk Islam, enggak, dia ke pasar. Cek urang mah ye, aing geus masuk Islam, saha nu wali ka aing? Gitu. Nantang semua orang. Enggak ada yang berani, rengket semua. Gitu. Makanya Umar mengusulkan, ya Rasul, apa yang kita dakwakan ini benar. Kita ini mendakwakan yang benar, kenapa sembunyi-sembunyi? Hai terang-terangan, kata Umar, langsung turun. Itu ayat yang episode untuk dakwah terang-terangan. Karena Umar bin Khattab wasilahnya gitu. Hadisnya apa? Hadisnya yang kita masyhur ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat, sahnya dengan niat. Jadi amal itu sesuai niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang manawa sesuai dengan apa yang diniatkan. Paman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah wa rasulihi dan karena rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena motivasi dunia, yusibuha, dia akan mendapatkan dunia itu. Awim ro'atin yanqihuha, atau hijrahnya karena perempuan, dia akan menikahi perempuan itu. Fahijratuhu, maka hijrahnya seseorang ila ma hajara ilaihi, sesuai dengan apa yang diniatkan ketika dia hijrah itu. Asbab nuzul, asbab wurud hadis ini adalah ketika masa hijrah. Ada orang yang hijrah karena Allah dan Rasul, orang yang hijrah dengan Nabi dan Abu Bakar menyusul. Ada yang hijrah karena dunia, karena ingin perniagaan yang lebih besar. Siapa tahu nanti di Madinah akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Ada yang hijrah karena perempuan, dia punya pilihan hati di Mekah, perempuannya itu, wanitanya itu hijrah ikut Nabi, maka dia ikut hijrah dengan Nabi. Karena ingin mengejar perempuan yang dicintainya ketika di Mekah belum kesampaian. Semuanya dapat sesuai dengan niatnya, tapi beda-beda. Yang karena Allah dan Rasul dapat pahala, yang karena dunia dapat dunia tidak dapat pahala, yang karena perempuan bisa dia menikahi perempuan tapi nggak dapat pahala. Gitu. Ini hadisnya. Ya. Jadi fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrah kita sesuai dengan niatnya. Menjadi landasan amal artinya setiap amal kita ditentukan oleh niat kita.